Oke, jadi ini teknis ya, yang mana teman-teman sebenarnya dengan adanya pembelajaran online seperti ini, ya tadi saya singgung lagi, teman-teman bisa dapat source as much as possible, and then you review all of the materials, and then you got some insights from them. Pada dasarnya teman-teman bisa ngerjain sendiri sebenarnya gitu ya. Dan juga untuk tadi ya, untuk di review dan lain sebagainya sebenarnya bisa sendiri gitu ya. Jadi mungkin poin saya lebih ke arah hal-hal pentingnya saja, urgensinya saja, dan di mana nanti teman-teman kalau ada yang memang dirasa penting dan harus ditanyakan, silakan aja raise your hands. Okay. Dan apa ya? Oke, minggu kemarin saya kan submit ini nih, materi ini plus submit video gitu ya. Mungkin agak sedikit irrelevant ya video dengan materinya karena nggak langsung videonya. Jadi kalau video yang saya submit itu dari YouTube lebih ke arah teknis yang lain, tapi dalam kajian yang sama, dalam topik yang sama. Tapi kalau misalkan untuk PowerPoint-nya, tetap acuannya adalah yang PowerPoint-nya saja. Ya, jadi kalau untuk yang video hanya sekedar additional resources. Oke. Nah, di sini untuk consolidation teknik di sini, agennya oke, dan juga saya ingatkan mungkin ya minggu depan agendanya lebih ke arah review sajalah, review sedikit mengenai apa sih yang akan kita coba saya sajikan di UAS. Ya, jadi review saja untuk minggu depan karena minggu depan terakhir dan mungkin hanya sedikit discussions lagi gitu ya. Karena ya tadi ya lebih asik sebenarnya nanti ke depannya ataupun pola soft skills yang akan dikembangkan adalah discussions and then explanation and then your speak up. Oke. Nah, di sini untuk pembahasan di consolidation technique procedures, kalau yang di sini, kalau yang sebelumnya teman-teman mempelajarinya adalah pada dasarnya sama dari satu ataupun dua perusahaan, dalam hal ini adalah parent company and subsidiaries company combine. Oke, kemudian tersajikanlah jadi satu kesatuan laporan keuangan entitas induk dan anak, parent and then subsidiary gitu. Nah, di mana yang nanti kalian sajikan adalah output akhirnya adalah ke arah sini gitu ya. Output akhirnya gitu ya. Output akhirnya adalah worksheet consolidated financial position, walaupun akhirnya bukan worksheet ya. Akhirnya adalah dari consolidated financial position-nya. Karena kita kan nanti sudah ada juga consolidated financial-nya, sudah ketemu nih akhirnya berapa. Baru teman-teman nanti sajikan pada final consolidated financial position yang setelah digabungkan nilainya berapa sih gitu. Ya, itu urgensinya pada akhirnya gitu. Nah, hanya mungkin tadi ya prosesnya apa sih yang akan kita lalui proses di sini gitu. Ya, mungkin saya langsung teknis aja lah biar nggak bohong-bohong lagi gitu ya. Untuk calculations mungkin nanti ke arah yang equity method saja ya untuk calculations equity method. Untuk yang cost method di sini teman-teman hanya akan ada introduction dari segi jurnal dan definition saja. Tapi untuk sampai ke akhir nanti tersajikan di laporan konsolidasian, kita pakai yang equity method. Ya, teman-teman, asumsinya di sini saya rasa udah dapat materinya semua karena saya sudah kasih minggu lalu. Jadi mungkin lebih ke case study sih nanti seperti apa. Ya. Jadi pada dasarnya nanti perbedaan mendasarnya di sini kalau kita lihat definisi, kalau di equity method, all transaction that occur in subsidiaries affect on parent company record. Kalau yang cost method, don't affect the parent company record. Oke, jadi pada dasarnya perbedaan mendasarnya seperti itu. Kalau yang di equity method, all of the activities in subsidiaries companies recognize, as equity in whole financial statements. But in a cost method, it's recognized at cost, and then all of those activities happens in
subsidiaries companies. Oke, jadi yang satu recognized as equity method, yang satu recognized as cost method. Ya, jadi yang satu berdampak terhadap parent company, yang satu tidak berdampak terhadap parent company karena diakui sebagai cost method. Oke, di mana nanti ada investment, ada journal profit, ada juga loss of subsidiaries. Dan terakhir ada pembagian dividen pada saat announcement dan pada saat payment. Dividend of subsidiaries dan ya kan, karena pada dasarnya ini pencatatan yang teman-teman lakukan sebagai seorang akuntan, pencatatan yang dilakukan di parent company, ya, karena dividen ini nanti yang namanya perusahaan anak ketika memperoleh dividen atau memperoleh profit itu harus dibagikan, ya, dibagikan kepada pemegang di parent company. Oke, kemudian ada elimination dan lain sebagainya. Nah, ini saya langsung aja ke arah teknisnya ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, seperti biasa langsung sanggah aja ya. Karena asumsi saya, teman-teman di sini sudah, ya tadi ya gampang ya, yang penting pemahamannya ya. Karena untuk polanya mungkin hampir sama aja dari yang tahun lalu gitu ya. Karena saya lebih ingin men-encourage secara discussion saja sih nanti. Oke, jadi untuk yang teknis perhitungan seperti ini, silakan aja teman-teman langsung sanggah kalau ada yang kurang jelas. Nah, di sini saya langsung ke teknis aja. Jadi pada dasarnya kalau di garis bawahi di sini ada data ya, data financial positions dari company A and then company B, where company A had a role as parent companies, and then company B has a role as subsidiary company. Ada parent company, yang B adalah subsidiary company. Nah, di sini ada asumsi di mana PTA mengakuisisi PTB dengan 4.000 share of stock dari PTB. Jadi dari shares yang beredar dari PTB ini kan ada shares yang beredar ya. Dari kita ingin ngambil alih PTB ini seberapa besar sih? Kan kita sudah pelajari kemarin the percentage of ownership-nya berapa besar. Nah, di sini yang diambil alihnya adalah $4.000. 4.000 shares of stocks, 4.000 lembar. Harga yang dikeluarkan adalah sebesar 5 juta. Ya, di sini 2015 ya. Di sini 2015. Punten ini belum dirubah. Jadi 2015. Nanti disesuaikan aja oleh teman-teman. Ya, jadi tahunnya di tahun yang sama. Jadi pada dasarnya A di sini ingin mengambil alih PTB dengan sahamnya berapa dan dengan harganya berapa. Ya kan? Dalam aktivitas tersebut ya, PTA ada profit yang diperoleh, ya kan? Ada juga PTA memperoleh profit 1 juta and distributes to person dividends, ya kan? Di sini ada dividends juga yang dialihkan kepada para pemegang saham. Karena kan yang namanya dividends itu adalah keuntungan yang nanti diberikan kepada para shareholders. Sementara PTB di sini ada profit 600.000 dan juga dividennya adalah 100 per share. Jadi yang harus teman-teman garis bawahi di sini adalah di sini ya harganya berapa ketika mengambil alih company A mengambil alih company B, ya kan? Kemudian berapa sih profit company A, berapa sih dividen company A, dan juga berapa sih earning dari ataupun profit dari company B dan dividen dari company B. Ya, itu ya yang harus teman-teman garis bawahi. Nah, ini boleh teman-teman garis bawahi kalau saya tandai kuning di sini. Ya, karena itu yang nantinya akan menjadi jurnal teman-teman.
Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, jadi santai aja ya, nggak usah terlalu terburu-buru juga. Karena sebenarnya kalau calculation sih enaknya langsung ya. Karena memang kita secara ini, jadi saya anggap santai-santai aja. Jadi yang penting quality bukan quantity. Untuk masalah nanti tidak tercapai pembelajarannya, teman-teman bisa self study and then teman-teman bisa bertanya ke saya kemudian. Nah, ini setelah kalian mengidentifikasi hal ini, kita langsung ke arah sini. Oke, layar saya yang Word bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi pada dasarnya kalian sudah belajar kemarin. Ini kita identifikasi dulu nih berapa sih persentase kepemilikan company A over company B. Ternyata 80%. 80% diperoleh dari mana? Tadi 4 juta ya, 4.000 ya yang dibelinya dibagi saham yang beredar 5.000. Ya, sementara saham yang beredar diperoleh dari mana? 5 juta dibagi 1.000. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. Nah, 5 juta ya dibagi 1.000 capital stock-nya di sini. Ya, teman-teman diperoleh dari situ. Maka sudah tahu nih company B yang beredarnya berapa, ya kan? Dibelinya berapa gitu ya. Artinya diberi 80%-nya. Ya kan? Karena total keseluruhannya adalah 5.000. Ya. Jadi the percentage of ownership is 80%. Jadi sudah teridentifikasi lah di sini adalah 80%. Lantas setelah itu seperti biasa kita identifikasi dulu net assets. Seperti biasa mengidentifikasi net assets adalah diperoleh dari total assets dikurangi total liabilities ya. Dalam hal ini atau bisa saja teman-teman juga mengidentifikasikan yang namanya financial position, it must be balanced. Okay, amongst assets and then liabilities and then equity. Then if you want to find out the net assets, you have to calculate total assets minus by total liabilities. And then becomes net assets, 4750. Atau total equity-nya saja di sini 4750 sebenarnya sama-sama aja gitu ya, 4750. Ya. Jadi pada dasarnya total assets dikurangi total liabilities atau equities-nya itu sendiri gitu ya. Total asset kurangi total liabilities ataupun equities-nya itu sendiri. Nah, di sini 4750 ya. Kemudian yang harus kalian ketahui lagi adalah tetap ya setelah poin pertama di sini yang harus kalian ketahui adalah ini nih. Kita mengetahui dulu yang namanya percentage of ownerships. Kalian sudah tahu. Kemudian step kedua adalah mengidentifikasi net assets ya. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kalian menentukan juga goodwill-nya di sini. Ya. Jadi pada dasarnya adalah setelah kalian mengetahui ini semua, teman-teman langsung ke arah goodwill di sini. Nah, diperoleh dari mana goodwill-nya? Goodwill-nya diperoleh dari yang namanya di sini nih. Nah, ini kan kontribusi nilai investasi ya yang diberikan. At price-nya tadi, at price-nya adalah 5 juta. Jadi yang namanya company A mengakuisisi company B, shares-nya udah jelas tadi, senilainya adalah senilai 5 juta ya. Senilai 5 juta ditambah net NCI. NCI-nya dikali dari mana? NCI udah jelas ya, tadi non controlling interest itu ada 20%. Karena sudah terpakai 80%-nya di sini. Maka di sini totalnya adalah dikali 4750 dari net assets, ya kan? Dari net assets sama dengan 5950. 5950 dikurangi yang stockholders equity di sini. Karena tadi nih sama ya rumusnya stockholders equity sama dengan NA net assets. Ya, jadi angka-angkanya 4750 itu pada dasarnya sama-sama lagi nantinya. Walaupun 4750 yang dibentuk di sini strukturnya dari sini gitu. Ya, tapi sama aja 4750. Maka goodwill yang diperoleh adalah 1.200.000. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak.
Yang lainnya bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi sekali lagi tadi ya, saya nggak akan terlalu banyak teknis ya. Jadi teman-teman self study sisanya gitu ya, karena keterbatasan ruang dan waktu tentunya. Nah di sini setelah teman-teman mengidentifikasi prosesnya satu-satu, tuh kan sudah ada persentase kepemilikan, sudah ada net assets, kemudian sudah ada apa namanya goodwill di sini ataupun gain on bergain, ya kan? Jika posisinya adalah consideration transfernya lebih kecil dibandingkan net assets-nya, maka gain on bergain. Nah, di sini ada jurnal-jurnal yang harus teman-teman buat, ya. Sekali lagi tadi saya bilang mungkin yang untuk ujian lebih ke arah equity method saja. Jadi yang cost method cukup tahu saja dulu di sini polanya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa masukkan jurnalnya di sini. Saya mungkin akan bahas secara singkat lagi ya. Jadi pada dasarnya untuk yang pencatatan investasi di sini adalah nilai investasi yang pertama 5 juta. Ya, di sini dalam ribuan ya, in thousands. 5 juta baik equity method maupun cost method. Ya kan? Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua di sini adalah current assets dan juga return earning, pencatatan laba kedua perusahaan. Karena tadi sudah dapat diperoleh nih, yang di sini nih, kan saya udah tanda-tandain kuning nih di sini nih, ada yang profitnya 1 juta, ada yang profitnya 600.000, ya. Maka current asset pada return earning. Artinya ketika kedua perusahaan memperoleh laba, ini dampaknya adalah bertambah ke current assets dan juga bertambah ke laba yang ditahan. Karena asumsinya profit tersebut disimpan di laba yang ditahan, ya kan? Kemudian setelah laba tadi juga teman-teman saya arahkan ada untuk dividends, baik dividends untuk perusahaan A maupun dividen untuk perusahaan yang B di sini, ya. Tadi udah ada ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat ke sininya langsung, pada dasarnya ini sudah jelas, tinggal diulang-ulang aja, teman-teman dibuka kembali catatannya dan coba try to find out by yourselves. Oke, pada dasarnya di sini ada dua ya, pada saat pengumuman dan pada saat pembayaran di sini angka-angkanya. Nah ini untuk jurnalnya mungkin teman-teman sambil coba nanti cek lagi sendiri saja ya. Tapi pada dasarnya angkanya ya barangkali tadi sudah ya 2%. Teman-teman sudah tahu angkanya 2% diperoleh dari sini. Distribute 2% dividends. Ya, 2% diperoleh dari mana? 25 juta. Nah, 25 juta diperoleh dari sini. Yang 25 juta. Nah, di sini 25 juta capital stocks. Jadi, angka ini yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham. Angka yang nilainya adalah 25 juta. Ya. Jadi 2% dikali 25 juta di sini sama dengan 500.000. Ya, baik yang equity method ataupun yang cost method. Ya kan? Karena ini judulnya sudah jelas ya, dividen PTA. Kemudian laba dari PTB. PTB kan tadi 600.000 tuh memperoleh laba ya di sini ya. 600.000 tuh. Tadi udah jelas ada angkanya 600.000. Nah, ini 600.000. Ya, 600.000. Ya 600.000 tuh nggak semuanya diperoleh dan masuk ke company A, ya, karena yang diambil alih hanya 80%-nya. Maka dari itu dikalilah di sini 80%-nya angkanya, ya, angkanya 80%-nya dikali 600.000, maka yang masuk hanya 480.000 rupiah. Maka di sini dibuat jurnalnya ada invest in PTB stock income from subsidiary. Jadi diakui segala aktivitas untuk memperoleh pendapatan dari PTB itu diakui oleh pencatatan PTA, diakui sebagai income from subsidiary. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini angkanya. Yang penting saya menunjukkan angkanya ya. Untuk jurnalnya silakan teman-teman coba sambil belajar sendiri. Nah, ini sudah jelas tadi angkanya ya, 80% dikali 600.000 dan juga ini adalah pada saat pengumuman. Pada saat pengumuman, di sini angkanya diperoleh dari mana? Teman-teman pencatatan dividen PTB di sini.
PTB di sini adalah nilainya sudah dijelaskan di sini. At the year distributes 100 per shares of dividends. Kalau di sini dikemukakan dalam bentuk persentase untuk PTA, untuk PTB dikemukakan dalam dividen per shares, harganya 100 per shares. 100 nih, sementara 4.000. Nah, saya tanya ke kalian, kira-kira 4.000 diperoleh dari mana nih 4.000? Ada yang tahu? Silakan. Diperoleh dari mana? Ada yang tahu 4.000 diperoleh dari mana? Untuk memastikan bahwasanya teman-teman masih stay tune di sini. Peroleh dari mana yang 4.000? Silahkan. Dari hasil lembar saham. Diperoleh Yang dari diakuisisi. lembar saham yang diakuisisi ataupun dibeli ya. Karena tadi belinya sebesar 4.000 shares di sini. Ya, jadi dividennya juga yang dibagikan kepada PTA karena tadi ya dividen PTA pasti masuk ke PTA. Kalau dividen PTB juga masuk ke PTB di sana. Ya, di mana PTB nanti diberikan kepada PTA maksud saya, ya. Jadi karena PTA hanya memiliki adalah 80%-nya dan hanya membeli 4.000-nya, maka di sini pengalinya adalah 4.000 gitu. Ya, ini PTB ya, maksudnya tinggal disesuaikan aja oleh teman-teman nanti. Ya, gitu. Jadi 4.000 diperoleh dari sana, yang 100-nya diperoleh dari mana? Ya, teman-teman jelas ya, sudah dibuat semua nih angka-angkanya nih. Saya sudah sampaikan. Jadi 5, sekali lagi saya review 5 jurnal yang harus kalian buat setelah proses awal di sini ya. Direview lagi oleh saya. Proses yang pertama, kalian harus menentukan dulu how much the percentage of ownerships. Oke, yang kedua, kalian harus menentukan berapa sih net asset teridentifikasi, yang mana total aset dikurangi total liability sama dengan stockholders equity. Setelah itu, kalian tentukan lagi apakah hasil ini goodwill ataupun gain on per gain. Lalu setelah ini ditentukan, kalian masuk ke journal entries. Di mana ada journal entries, ada juga nanti di sini closing entries, ya. Untuk journal entries, teman-teman masukkan dari 5 yang sudah berdasarkan angka di sini. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini juga ini sudah 5 nih, diperoleh dari yang berapa sih laba investasi yang dikeluarkan PTA over PTB, ya kan? Kemudian profit PTA, dividen PTA. Kemudian profit PTB, dividen PTB. Ya, jadi cukup 5 yang di situ. Ya, teman-teman silakan angka-angkanya tadi sudah saya jelaskan ya. Dan teman-teman tinggal masukkan jurnal-jurnal berdasarkan jurnal yang di sini. Ya. Kemudian untuk closing entries di sini apa yang di closing? Kalau di equity method yang di closing adalah di sini income from subsidiary. Karena sifatnya adalah equity, diakui sebagai equity karena tadi tuh yang namanya PTB itu dapat income. Ya kan? Income tersebut yang nanti akan diakui sebagai income from subsidiary. Karena nanti dalam laporan konsolidasian itu dibilang ada income yang diperoleh dari own company itunya sendiri, ada juga income yang diperoleh dari subsidiaries gitu, ya. Jadi yang ditutup adalah di sini income from subsidiary pada income summary. Ikhtisar laba rugi ya, income summary. Ya kan, income from subsidiary udah pasti dikredit nih, didebitkan. Jadi kalau closing entries itu posisinya pasti dibalik. Ya kan? Kemudian income summary-nya yang di sini pindah ke debit, ya kan? Setelah dikredit didebitkan dan ditutup dipindahkan ke return earning yang 480. Jadi asumsinya yang 480 ini pada akhirnya lari ke return earning gitu. Laba yang ditahan. Jadi ketika perusahaan memperoleh yang namanya laba, ya kan? Ketika perusahaan memperoleh yang namanya laba, pasti perusahaan ini tujuannya banyak hal. There are a lot of possibilities for an enterprise, okay, to expand their business. Okay, jadi pada dasarnya mereka bisa hold cash-nya untuk tingkat likuiditas ataupun distribute kepada para pemegang saham, shareholders, atau ini mau expand the business, ekspansi bisnisnya, ya kan?
Karena yang namanya sebuah bisnis ataupun sebuah perusahaan, ya mau nggak mau, yang namanya perusahaan, apalagi akuntan, basis laporan keuangan kan adalah basis based on going concern basis. Gitu. Jadi bikin laporan keuangan itu dengan asumsi berdasarkan kelangsungan usaha. Jangan sampai bikin laporan keuangan itu asumsi berniat ingin melikuidasi perusahaan tersebut. Tapi dengan basis terrepresentasi nih di return earning-nya, terrepresentasi nih di laporan laba ruginya bahwa perusahaan ini akan prospektif ke depannya. Gitu ya, di masa depan. Karena yang baca laporan keuangan kan banyak stakeholders itu. Okay, one of them is investors. Ya kan? Yang pada dasarnya nanti mengambil keputusan apakah akan invest di perusahaan ini atau tidak gitu. Ya kan? Yang menarik lagi adalah kalau teman-teman yang mungkin ada yang udah belajar saham tuh, misalkan barangkali ada beberapa analisis gitu yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman bikin rasio gitu ya, ingin beli saham bank ini, ingin beli perusahaan Antam, ingin beli perusahaan Indofood, atau misalkan perusahaan apa. Mungkin ada nih, nggak tahu nih kalau di kelas ini, tapi mungkin saya rasa ada nih di mahasiswa kita. Dianalisis, oh ternyata return-nya perputarannya cukup cepat. Gitu, perputaran dari profitnya, ROA-nya, ROE-nya. Saya tanya dulu deh, kalian udah belajar analisis laporan keuangan belum ya? Analisis ALK. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu. Ini tuh udah korelasi satu kesatuan akuntansi keuangan. Kemudian nanti ALK kalian. Apalagi tadi tuh yang saya sempat singgung, barangkali ada yang main saham tuh. Jadi kalau udah anak ekonomi, anak akuntansi main saham harusnya one step ahead rather than other department or other fields. Ya, jadi pada dasarnya kalian harus benar-benar lebih paham. Malah justru paradigmanya saham ini bukan lagi mainan anak-anak akuntansi, bukan lagi mainan anak-anak ekonomi. Anak-anak non economics juga udah mulai pada paham tuh gimana analisis teknikal, harga saham naik turunnya, prospektif ke depannya dipengaruhi pasar, apakah dipengaruhi dan lain sebagainya, itu udah mulai dipahami. Dan mereka juga udah mulai bisa ngitung gimana sih return on assets, gimana sih return on equity. Jadi kalau sampai anak akuntansinya sendiri nggak paham, minimal ROA, ROI, ROE, ataupun current liabilities itu gimana ngitungnya, atau misalkan loan to deposit ratio seperti apa. Nah, kalau seperti itu aja nggak bisa atau nggak paham, udah sangat jelas. Sudah sangat banyak bidang ilmu lain, anak-anak dari departemen lain ataupun mahasiswa lain yang ternyata bisa memahami hal ini. Ya, jadi sekali lagi sayangi ilmu teman-teman. Ya, kita sudah sangat alhamdulillah bersyukur harusnya. Kita tuh berada di, saya selalu bilang ke anak-anak ekonomi, akuntansi itu bersyukur terjun kecemplungnya tuh di ekonomi dan akuntansi. Saya selalu bilang berulang-ulang ini. Di mana kedepannya yang namanya manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa uang. Dan gimana cara memperoleh uang, gimana cara ngitung uang, gimana Pak perusahaan ini mengolah darahnya. Saya selalu bilang yang namanya bisnis, uang itu adalah darahnya yang siap didistribusikan kepada urat-urat nadi departemen. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ekonomi selalu sangat saya bilang ada bersyukur gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mendalami ekonominya, ya teman-teman sayang sekali gitu. Walaupun mungkin ada yang beberapa passionnya di bidang lain, kenapa enggak, kan sekarang judulnya Merdeka Belajar. Meskipun teman-teman ngerasa kesasar nih di ekonomi akuntansi, misalkan sementara saya passionnya misalkan di bidang seni, ya kenapa enggak salah sih. Misalkan mempelajari seni, tapi tahu gimana cara generate saham, tahu gimana memperoleh pendapatan-pendapatan dari berkarya, berkonten misalkan. Why not gitu. Ya, jadi saya selalu singgung, encourage to all of you as accounting students, you have to be proud because you are accounting students. Oke, jadi pada dasarnya teman-teman sendirilah yang menentukan kesuksesan kalian. Nah, di sini ada eliminations juga. Untuk yang eliminations di sini ada beberapa.
Untuk yang eliminations, nah di sini ada beberapa eliminations. Untuk elimination ada untuk investasi yang pertama, kemudian untuk laba, ada untuk yang dividen. Ya, untuk yang investasi pada dasarnya ini kalau saya lihat ke sini. Nah, datanya di sini nih. Ini untuk yang jurnal yang di sini nih, jurnal investment, teman-teman sebenarnya hanya tinggal ngelihat data yang di sini nih. Nah, untuk eliminasi yang pertama. Untuk eliminasi yang pertama, teman-teman tinggal lihat aja di sini angka-angkanya dan tinggal masukkan. Untuk eliminations di sini dan closing entries tadi ya, closing entries sebelumnya nih. Itu adalah kebalikan dari jurnal ataupun akun sebenarnya. Contoh capital stock kan di kredit ya bertambahnya, dipindahkan ke debit. At peak di kredit, pindahkan ke debit. Tuh ya. Ini ya. Sama ya, angka-angkanya semua yang di sini ya. Return earning, kecuali return earning-nya kan di kredit tuh harusnya. Ketika ini hasilnya adalah negatif, ya berarti dia tetap dikreditkan, simpan di sini. Ya kan? Sisanya masukkan non-controlling interest dan invest in PTB stock dan juga sisanya adalah goodwill. Jadi pada dasarnya adalah angka-angka di sini ya, teman-teman nih. Kalau ingin cari dari mana sih angka-angka jurnal pertama itu? Ya, diperoleh dari yang di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah profit subsidiaries dan dividend subsidiaries. Jadi untuk eliminations yang selanjutnya adalah diperoleh dari yang profit subsidiaries dan juga dividend subsidiaries. Di sini ya. Kalian tinggal cek aja profit subsidiaries kan tadi 600 tuh. Di mana 480-nya tuh diakui sebagai invest dari PTB stock. Sementara untuk dividennya adalah tadi dari totalnya adalah 100 per share. Sementara ini adalah 5.000 adalah saham yang beredarnya, di mana yang invest di PTB stoknya adalah 4.000-nya, jadi 400.000 ya. Nah, jadi ini in thousands ya, saya note sekali lagi nih. Meskipun nanti ada recordingnya, alangkah lebih baik kalau teman-teman juga mempersiapkan catatan-catatannya gitu. Jadi untuk step-nya agak lumayan panjang sih sebenarnya. Jadi kalaupun emang ini misalkan nanti saya masukkan nih, ini belum tentu saya masukkan ya ke ujian. Kalau ini saya masukkan, ini udah jadi satu nomor gitu. Ya, jadi ini udah jadi satu nomor sampai dengan jurnal eliminations, kemudian tahapnya adalah finishingnya adalah ke worksheet dan consolidate financial positions. Lumayan panjang sebenarnya gitu. Tapi tadi sekali lagi karena ini adalah asumsinya online bisa jadi malah justru cepat gitu. Ataupun hanya tinggal kopas-kopas karena nggak ada constraint close book gitu. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti, bisa mendengar saya? Ada yang ditanyakan? Barangkali silakan. Masih bisa mendengar saya semuanya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi saya tuh kalau sharing, kalau ingin sharing dengan teman-teman dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya kuantitatif seperti ini tuh, ya ini baru planning saya dari mulai sekarang ke depannya tuh ingin mulai mereduksi yang sifatnya terlalu teknis hitungan. Apalagi online nih, teman-teman bisa kopas-kopas, teman-teman bisa lihat review ulang gitu ya. Saya ingin lebih ke arah analytics-nya, analisisnya, ataupun communications-nya gitu. Jadi nambah skill-skills-nya lagi di sana gitu. Ya. Jadi untuk yang calculations-nya atau computations-nya, sekali lagi teman-teman bisa mulai coba lagi sendiri. Tapi gimana sih nanti kesannya kita coba misalkan, karena pertemuan kita memang sudah sedikit lagi, tapi nanti setelah ini nanti saya coba, kebetulan dapat bonus nih kayaknya dari Zoom, nggak habis nih 40 menit. Jadi mungkin kita akan berakhir di angka setengah 12-an, dan nanti ada satu, bukan case ya, ada there is financial reporting, there is a report about international financial reporting standards, dan
let's try to discuss and then let's try to analyze what is inside that report. Oke, jadi pada dasarnya ini sampai dengan di sini. Nah, walaupun nanti yang full versionnya nanti ada di sini nih untuk tahap-tahapnya sampai elimination tuh. Teman-teman nanti harus bikin dulu di sini ledgernya. Ledgernya pun sudah saya sertakan di sini ada angka-angkanya nih. Ada angka-angkanya ini mengindikasikan transaksi keberapa, transaksi keberapa, transaksi keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih kan. Karena ini transaksinya nih. Tuh. Transaksi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini saya sudah tandai. Jadi teman-teman tinggal cocok-cocokkan saja. Itu diperoleh dari mana? Di mana angka-angka yang di ledger di sini ada current asset dan juga return earning. Ya, karena tadi yang namanya bisnis ketika ini memperoleh profit, ini kebetulan yang disoroti hanya current asset dan return earning-nya saja. Jadi berdampak return earning-nya, berdampak perubahannya seperti apa, current asset-nya berdampaknya seperti apa after consolidations gitu. Ya, current asset PTE, current asset PTB, return earning PTE, return earning PTB, dan juga investnya berapa di sana, senilai di sini. Di mana teman-teman nanti tinggal masukkan saja angka-angkanya ke sini, perubahannya, dan masukkan elimination-nya. Elimination berdasarkan yang sudah kalian buat juga tadi ya sebelumnya, dan kalian tinggal masukkan ke consolidate financial positions. Gitu gambarannya. Silahkan mumpung masih ada waktu, barangkali saya beri waktu 1-2 menit untuk kalian sekedar lihat-lihat catatannya, kemudian lihat-lihat lagi PowerPoint yang sudah saya berikan. Kalau ada yang ingin pertanyakan silakan. Ya, nanti sebelum kita masuk ke sesi kedua discussions gitu. Oke, silakan. Saya beri waktu 1 atau 2 menit untuk sekedar mereview catatan kalian. Yang ingin minum, ngemil, dan lain sebagainya. Oke, just do as you please. Bisa nggak sih kayak halus bahasanya? Ada? Silakan. Ada? Saya lihat di sini sudah ada 29 orang. Tadi ada beberapa yang konfirmasi tidak bisa mengikuti sampai akhir karena satu dan lain hal. Oke, nggak jadi masalah. Oke, ini nih kalau misalkan teman-teman boleh boleh cek di YouTube. Saya baru lihat kemarin tuh ada polanya, diskusinya tuh kayak di
kampus Harvard itu udah keren banget itu dari dosennya dan itunya. Coba saya cek ya, barangkali ada nih sebentar. Sebentar. Oke, saya coba share sedikit mengenai perkuliahan yang itu pola kuliah kayak gitu tuh hidup gitu. Kalau kata saya ya, dari pengajarnya, dari si mahasiswanya, di mana pola duduknya juga kalau beberapa di universitas di luar negeri itu muter gitu. Ya, muter, si pengajar tuh jadi center di tengah-tengahnya. Si mahasiswa tuh wajib punya name tag di depan bangkunya masing-masing. Tujuannya apa? Untuk kemudian they appointed, tunjuk masing-masing, dan mengemukakan pendapat dari satu studi kasus. Tujuannya adalah untuk memicu para mahasiswa untuk kemudian communications and then propose their ideas. Oke, menarik gitu. Saya coba share sebentar biar suaranya juga keluar. Oke, sudah bisa melihat layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apakah suaranya keluar? Today, we put ourselves. Keluar. Imagine you've become CEO of the world's largest mining companies, Anglo American. Saya sertakan section text di sini. 162,000 employees, 2/3 of them in South Africa, and 4 months into your job, you hear the news. One of the miners in Rustenburg has lost his life. Yet another fatality. You have to decide, are you going to shut down the mine or continue business as usual? David, if you can open for us today. You're Cynthia Carroll. The news comes to you. Do you shut down the mine in Rustenburg? Yes or no? What are you going to do? So I think she needs to initiate very detailed investigations into what happened in these circumstances and then what has happened throughout the past. Are you going to shut down or not shut down? So I'm going to do a detailed investigation. And then when I do have a plan. What are you learning? What are you learning in this investigation? Practices that are not being followed correctly or out of line or could be safer where there's like issues. People are dying. It's not safe. What evidence are you looking for? When you get the opportunity to participate, you need to be able to compact the information that you're going to present in a very concise and clear manner. Through participation in class every day, this is something that I am trying to sharpen. Who wants to get in on this? It's dynamic, it's fast-paced, there's a ton of energy. Everyone's really excited to jump in and contribute. I learn a lot from my peers as much as I learn from the faculty, if not more. The professor kind of facilitates, it's like an orchestra. They kind of direct the music, but they're not necessarily playing it. I think we need to shut it down. Minor deaths are accepted as just a part of the process of mining. Shutting down the operation will signal a very strong mentality shift that deaths aren't going to be tolerated. That's called a bold stroke, by the way. What Grant is talking about, what Izosa is talking about, what Robert is talking about is a bold stroke, which means from this day forward, something has shifted. But those of you who disagree, say what? Those of you who disagree, say what will?
I think we do much more if we improve the culture around safety in the entire organization. Oke, sampai terakhir tadi bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah itu that's ideal class circumstances. Jadi pada dasarnya itu menarik, that's interesting. There are a lot of discussions in the class, and then there are a lot of students try to propose their ideas, they are try to propose their opinions about a case. Jadi si pengajarnya pun sangat net gitu di sana gitu. Dan mungkin nggak tahu nih di Indonesia saya udah ada atau belum gitu ya pola pembelajaran sepertinya kayak ada sih cuman nggak banyak gitu. Dan ini this is an example in Harvard MBA case classroom. Oke, jadi mahasiswa tuh benar-benar diajak untuk berpikir in the real case. Ya, jadi seorang CEO, as accountant, jadi benar-benar asik tuh si pengajarnya pun sampai lari-lari dan sangat exciting gitu, full of excitement di sana, dimana semua tuh tangannya nggak mau turun gitu, semua pingin naik tangannya, gitu ya. Menciptakan kultur dan suasana seperti itu tuh nggak mudah gitu, dimana semuanya sangat benar-benar tertarik, diselingi musik dan lain sebagainya, benar-benar semua tuh ikut bersemangat. Nah ini nih kultur-kultur seperti ini kalau misalkan dalam satu kelas international students, teman-teman banyaknya misalkan contoh diam, ya pasti all of the students quite silence. Tapi kalau misalkan semuanya ingin contribute and then raise their hands, ya semuanya pasti ingin juga berbicara dan mengemukakan pendapat. Jadi tergantung gimana environment-nya itu sendiri, depend on the circumstance as well. Jadi semuanya di sini jadi satu kesatuan yang menarik gitu. Nah, barangkali teman-teman punya cita-cita gitu ya, punya harapan, you have a dream to become Harvard students, why not gitu. Teman-teman bisa coba kejar hal tersebut, ya kan? Banyak inspirasi-inspirasi. Jadi anak muda sekarang tuh jangan berpikirnya gimana sih bikin konten, misalkan teman-teman jadi vlogger atau jadi apa dan lain sebagainya, bikin konten yang penting banyak viewersnya, naon we lah yang dibuat, yang penting banyak viewersnya, TikTok ataupun yang lain sebagainya. Kalau selama itu cuman dalam tanda kutip entertainment, it's not gonna be long lasting. Itu nggak akan lama. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar bikin konten yang educational and then the content are fascinating, semuanya teman-teman bisa menarik hasrat untuk belajar jauh lebih dan lebih lagi. Ya, upskills. Itu sedikit saya ingin minta sedikit your opinion about these circumstances. I'll go to Aulia. Aulia, can you hear me? Ya, Pak. Can you give me an insight or your opinion about these circumstances, about this class? Apa sih pendapatnya tentang kelas seperti ini? You can use English or bahasa, or you can mix it. Go ahead. Menurut saya bagus sih Pak. Jadi ada apa sih diskusi antara dua belah pihak tuh, gak cuma di dosennya ya. Jadi ada di mahasiswanya juga saling beropini. Gitu. Cuma di Indonesia emang paling beropini tuh kalau misalnya ada presentasi aja, misalnya ada tugas presentasi dari dosen dikasih kayak gitu. Kalau misalnya dalam pembelajaran jarang sih kalau misalnya mahasiswa beropini kayak gitu. Thanks for your opinion. Ini bagi beberapa teman-teman yang mungkin belum di turn on kameranya, boleh di turn on kembali karena tadi cukup banyak nih. Nggak tahu nih sekarang agak menyusut. Kadang saya juga kalau nunjuk ke yang udah cam on tuh udah dalam artinya udah standby dia, ya udah saya tanya gitu.
Tapi kalau yang nggak came on, saya nggak tahu nih teman-teman stay tune atau tidak di sana. Oke, hanya sekedar untuk apa ya? Ya tadi, just to make our desire about studying is come out. Ya, jadi hasrat belajarnya tuh keluar. Oke, saya ingin ke yang di depan dulu nih, kayaknya yang munculnya. Fanny, Fanny, can you hear me? Ya Pak, bisa. Can you give your opinion about this class, the situation in this class? Silahkan. Ke-mute kayaknya. Ya Pak. Silakan. Menurut saya diskusi seperti itu sangat bagus ya Pak, karena setiap ada pendapat baru yang masuk itu orang-orang di sekitarnya juga pasti akan buka perspektif baru gitu mengenai pendapat di sekitarnya. Cuma emang kalau misalnya di Indonesia saya rasa belum banyak gitu yang membuka diskusi secara intens seperti kelas di Harvard ini gitu Pak. Kira-kira kenapa sih masih susah ataupun jarang ya seperti itu menurut Fanny? Kira-kira kenapa? Dari segi apanya saja sih yang kurang mungkin? Kalau dari segi pengalaman sebenarnya kebanyakan ini masih memiliki rasa malu yang terlalu berlebihan gitu. Jadi terlalu takut akan pandangan orang lain dengan apa yang kita utarakan. Oke, terima kasih Fanny. Dan tadi sudah you have given your answers, your response. Oke, ini adalah suasana ideal dalam sebuah perkuliahan. Tentunya PR bukan hanya sekedar mahasiswa ya, PR pengajar juga, PR kampus, PR banyak hal gitu ya. Jadi dalam tanda kutip, kalau negara-negara maju itu sudah berpikir bahwasanya, ada parafrasenya adalah sudah berpikir bahwasanya bagaimana pergi ke bulan, gitu ya. Parafrase ya, bukan benerannya. Tapi kalau misalkan kita masih berpikir bagaimana kita mendebat suatu hal ataupun berkomentar menyelesaikan hal yang sebenarnya orang tuh udah nggak mentingin hal-hal tersebut misalkan. Itu metafornya aja gitu. Ya, itu hanya sekedar perbandingan kita dengan negara-negara berkembang atau negara maju kan. Dan ini bukan nggak bisa, ini bisa dilakukan oleh semua pihak karena ini Harvard University itu adalah internationals. Tadi ada dari Kenya, ada dari negara-negara Eropa, ada dari China, ya kan? Dan bahkan beberapa mahasiswa dari Indonesia pun ada yang berkuliah di Harvard University, gitu. Jadi hanya sekedar tadi saya terus reminder ke teman-teman upskills, dan upskills, ya. Pada masa depan yang namanya skill seorang akuntan tidak lagi berkaitan dengan how to make a journal entries and then how to make a general ledgers and then how to make a trial balance and then how to make the financial statements, but you have to interpret what's the condition of the financial statements gitu ya. Misalkan dalam satu ilustrasi, misalkan sekarang tuh lagi rame itu adalah akuntan manajemen. Bukan hanya akuntan keuangan, karena kalau akuntan manajemen itu lebih ke arah internally gitu. Bagaimana how to analyze sales forecasting, kemudian how to analyze cost of products, how to analyze line of product lini dan lain sebagainya. Jadi seorang akuntan, contoh misalkan kalian bekerja dalam satu perusahaan manufaktur atau misalkan kalian bekerja di perusahaan multinational company, kalian akuntan, misalkan akuntan manajemen, ada beberapa varian produk yang dihasilkan misalkan oleh PT Indofood misalkan, ya kan? Indofood di mana kalian bisa memberikan masukan ke mereka misalkan, Pak, ternyata desain yang seperti ini tuh dengan cost yang seperti ini akan menarik minat para pelanggan misalkan. Target market kita siapa? Misalkan anak muda misalkan ya. Dengan desain yang seperti ini, dengan cost struktur yang seperti ini, kan pertimbangan pangsa pasar kita bisa lihat Pak, pangsa pasarnya ternyata misalkan kita masih ada celah yang bisa mengambil ke anak muda misalkan di Kota Bandung. Ternyata Kota Bandung belum banyak nih yang misalkan mengambil pangsa pasar misalkan mie instan
yang berbagai varian yang seperti apa misalkan. Nah, polanya tuh di situ di mana seorang akuntan tuh lebih ke arah konstruks, ya kan? Memberikan masukan-masukan kepada para informan ataupun para stakeholders everything about the futures, okay? About the future. Jadi nggak lagi flashback ke belakang karena akuntansi itu udah flashback banget. Para investor tuh udah sangat mengeluhkan akuntansi itu flashback banget. Kenapa akuntansi sangat rentan untuk terdisrupt oleh yang namanya gelombang disrupsi? Karena akuntansi itu flashback banget. Bikin laporan keuangan tuh kan flashback beberapa tahun ke belakang. Sementara in the futures, ya kan? In the future itu belum terdeteksi secara jelas oleh akuntansi. Makanya teman-teman di samping mampu menguasai data-data keuangan, mampu menguasai data-data yang sifatnya non-keuangan. Misalkan teman-teman bekerja di salah satu perusahaan startup, misalkan. Berapa sih pelanggan kalian dari tahun ke tahun dianalisis? Berapa sih usia rentang yang pelanggan teman-teman, misalkan. Misalkan teman-teman bekerja di salah satu startup dompet digital, misalkan. Berapa sih pelanggannya? Kemudian berapa rata-rata per hari ataupun rata-rata mingguan menghabiskan how much they're spending their money. Itu bisa jadi analyticals gitu. Kapan jam-jam mereka misalkan top up, kapan jam-jam mereka order. Pola-pola seperti itu yang teman-teman harus baca and then suggest to your CEO, suggest to your leader. Or maybe you probably gonna be leader, yes, go that things. Okay? Jadi pada dasarnya itulah dunia pada sebenarnya gitu. Kedepannya apa sih yang dibutuhkan dari seorang akuntan, skills apalah yang penting bagi seorang akuntan. Ini baru planning saya nih, minggu depan tuh terakhir, ini baru planning ya sekali lagi. Saya punya rencana pengen ngundang alumni di kuliah kita, alumni yang sudah berkiprah tentunya ya. Kebetulan dia alumni yang bekerja di perusahaan startup, dengan pola kerjanya mungkin teman-teman sering dengar ya, orang-orang kerja di startup tuh bukan kayak kerja kantoran PNS pakai seragam duduk terima perintah dari bos, kemudian kalau ada bos kerja, kalau nggak ada pergi gitu ya. Nah kalau di startup itu sangat-sangat freedom, and then they encourage creativity, and then they encourage leaderships. They encourage diversity and everything. Okay, semua mempunyai hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat. Di mana lingkungan kerjanya pun sangat alive, ya kan? Di mana pakai baju bebas, kemudian jamnya bebas, kemudian dia bisa bekerja nggak harus di depan meja, tapi dia bekerja di depan cafe bar dan lain sebagainya itu it happens gitu, ya. Jadi pada dasarnya sebentar ya. Oke, mungkin itu saja. Ada apa? Masih bisa mendengar saya? Ini terakhir nih. Bisa, Pak. Oke. Berarti masih mendengar saya sampai terakhir tadi ya. Oke, terima kasih. Saya rasa mungkin tadi ya sekali lagi konteksnya saya ingin coba membawa suasana di mana ini mata kuliah itu udah kuantitatif. Tapi saya nggak mau lagi kesannya yang benar-benar dikejar itu adalah ini gimana sih ngejurnalnya, ini gimana sih angkanya, kemudian saya dapat nilai ini bisa dapat A, ini saya dapat B, ini dapat C, kemudian angka-angka ini seperti apa. Nah itu yang itu penting, saya bilang itu penting, tapi bukan urgensi utama buat kedepannya. Saya lebih ingin teman-teman lebih ke arah menunjukkan jiwa-jiwa skill, kompetensi yang semakin ditingkatkan, communications, and then rasa malu untuk berkomunikasi yang semakin dihilangkan, tapi lebih ke arah encourage and then you are brave to propose your idea, you are brave to propose your opinion.
Oke, jadi itu saya rasa untuk perkuliahan kali ini, dan ini saya record untuk materinya, nanti teman-teman bisa cek ya di recording. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Ada pertanyaan dari semuanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekian dari hari ini. Thanks for your attentions. And then see you next week. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Chair. Oke, warahmatullahi wabarakatuh.